Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Sandria dengan NIM 1914080004. Baiklah, kali ini saya akan mereview materi ke-12 dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Melia Sari SPD MSI. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang analisis komponen skripsi. Baiklah, untuk yang pertama yang kita bahas adalah dari penelitian eksperimen. Nah, di bagian awal penelitian eksperimen berisi halaman judul, halaman logo, halaman persetujuan, lembar pengesahan, halaman pernyataan, moto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Nah, untuk bagian lampiran itu ada 10 lampiran. Itu lampiran RPP, soal instrumen, soal instrumen yang sudah divalidasi, data hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol, uji normalitas, uji homogenitas, analisis hasil uji T, perhitungan hipotesis, dan dokumentasi. Nah, setelah bagian awal ada pula bagian isi. Bagian isi terdapat bab 1. Bab 1 berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Kemudian ada bab 2, tinjauan pustaka, kajian teori, di mana berisi definisi belajar, hasil belajar, konteks teaching learning, CTL, definisi MATLAB, materi gaya, pemahaman konsep penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3, metode penelitian, rancangan penelitian, lokasi dan waktu, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data. Bab 3 berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, deskriptif data hasil penelitian, kelas eksperimen, kelas kontrol, analisis data, uji validitas, uji reliabilitas, uji beda, homogenitas, uji hipotesis, dan pembahasan. Simpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Itulah bagian-bagian dari penelitian eksperimen. Selanjutnya penelitian R&D, mana di bagian awal terdapat halaman judul, halaman persetujuan, lembar pengesahan, halaman pernyataan, moto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Setelah itu pada bagian isi terdapat bab 1. Bab 1 berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi operasional. Kajian teori, deskripsi teori berupa belajar fisika, media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran, video. Minat, pengertian minat, meningkatkan minat siswa, pengaruh minat terhadap belajar, indikator minat. Konsep pengertian, pengajaran konsep, momentum dan impul, kerangka berpikir. Kemudian bab 3 metode penelitian, mana untuk metode ini berisi desain penelitian, subjek penelitian, lokasi dan waktu, jenis data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Ketiga, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, pengidentifikasian, perancangan, pengembangan, penyebaran, validasi media, nilai presentasi pretest, seminar siswa, hasil angket respon siswa. 5. Kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian, daftar pustaka. Selanjutnya lampiran-lampiran. Setelah itu untuk yang ketiga yaitu deskriptif kualitatif. Nah, pada bagian awal berisi halaman judul, lembar persetujuan, sidang, perumusan pembimbing, lembar pernyataan kehasilan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian isi berisi
Bagian isi berisi bab 1 di mana latar belakang, pembahasan masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi. Bab 2 landasan teoritis, hakikat belajar dan kesulitan belajar, pengertian belajar, kesulitan belajar, ruang lingkup pembelajaran. Bab 3 metode penelitian, jenis penelitian, tempat waktu, subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Teoretik terdapat pembelajaran menggunakan metode kuesioner, pernyataan, angket, wawancara, dan lampiran. Selanjutnya pada penelitian korelasi. Pada bagian awal berisi halaman, lembar pengesahan, persetujuan pembimbing, surat pernyataan, surat perjanjian, mutu dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian untuk bab 1 berisi latar belakang, penulisan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, deskripsi teori belajar, hasil belajar, meski belajar, fisika, pengertian makrokognis, kesadaran metakognisi, rangka berpikir, hipotesis, jenis penelitian, desain penelitian, populasi sampel, proses penelitian, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Definisi operasional variabel, instrumen penelitian, tidak mengumpulkan data, teknik analisis data. 4 hasil penelitian, deskripsi peserta, hasil belajar peserta didik, hubungan kesadaran metakognisi dari hasil belajar fisika, pembahasan, kesimpulan, saran, revisi, dan lampiran. Selanjutnya penelitian deskriptif kuantitatif, dimana tidak jauh berbeda dengan isi dari yang sebelum-sebelumnya, dimana masih banyak hal-hal yang sama dari setiap ormawa. Nah, untuk perbedaannya terdapat pada bagian awal, dimana halaman judul, halaman logo, halaman persetujuan, lembar pengesahan, halaman penyalaran, moto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, itu termasuk pada tugas SKUM. Bagian isi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi, interaksi, kajian teori, visi belajar, hasil belajar, konteks metode penelitian, perencanaan penelitian, waktu, subjek penelitian, tabel, instrumen penelitian, teknik analisis data. Nomor hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, analisis data, uji validitas, reliabilitas, uji beda. Selanjutnya penelitian kepustakaan, dimana berbeda terdapat di bagian isi, mana bab 1 latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, definisi, opsional, kajian pustaka, hasil penelitian yang relevan, penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Untuk kepustakaan, soalnya PTK gak baru barale. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoretik, pengertian model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif tipe STAT, tinjauan hasil belajar, kelebihan dan kekurangan model kooperatif, student times assessment deficient STAT,
Penelitian yang relevan. Setting penelitian, tempat dan waktu, sasaran penelitian, rencana tindakan, teknik instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keberhasilan tindakan kelas. Bab 5 penutup, kesimpulan dan saran. Dan bagian terakhir adalah lampiran-lampiran. Penelitian mix, gimana bagian isi, pendahuluan latar belakang, masalah, pembahasan masalah, tujuan masalah, manfaat teoritis, manfaat psikolis, alasan teori, kajian teori, pembelajaran fisika, penyelesaian masalah, problem solving, teknisi, level teknisi materi, penelitian relevan, kerangka berpikir. Metode penelitian nanti kita bahas. Hasil penelitian dan pembahasan dan hasil penelitian dibahas di bab 4. Bab 5 kesimpulan dan saran. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang analisis atau beberapa jenis dari penelitian yang ada di kampus-kampus, yaitu berupa 8 jenis skripsi dari berbagai jenis penelitian. Mungkin saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.